Bagaimana jika Anda tinggal di desa terpencil? Hidup hanya dengan beberapa orang, dikelilingi oleh puluhan rumah kosong berbau mistis. Lubei Koyo. Beberapa orang menyebutnya sebagai desa hantu dan juga sebagai desa bandit. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Di mana dan mengapa orang-orang meninggalkan desa? Di sini, Tetaskan bercerita. Wanita ini adalah Filin, istri Mehmet, pemilik kedai kopi di desa Lubei. Mereka adalah sepasang suami istri paling muda di desa ini. Dan berkat mereka, Lubei Koyo tetap hidup bersama seorang putra dan 6 orang yang sudah sepuh lainnya. Ada temuan bahwa sejarah desa Lubei kembali ke periode Helenistik. Sisa-sisa seperti biara dan pemakaman dari periode Bizantium juga ditemukan. Ada 44 contoh arsitektur sipil dan 4 bangunan monumental di Lubei, yang kini telah dinyatakan sebagai kawasan lindung perkotaan. Jamiala juga menarik penduduk desa karena tanahnya cocok untuk menanam kacang-kacangan. Mereka yang akan membangun rumah baru lebih memilih Jamiala yang merupakan tanah subur. Yang lain pindah ke Odemis untuk bisnis atau pendidikan anak-anak. Dan desa pun berubah menjadi desa hantu. Arsitektur asli desa tersebut tidak terkontaminasi dengan bangunan baru. Struktur punggung bukit tempat desa itu berada menjadi populer kembali dengan perhatian para fotografer dan kelompok pendaki dari waktu ke waktu. Kedai kopi ini menjadi satu-satunya mata pencaharian Mehmet. Beliau mengatakan, berapapun yang ia hasilkan akan digunakan untuk kebutuhan hidup. Interior kedai ini pun sangat sederhana. Hanya terdapat satu tungku dan juga televisi tua. Di langit-langit kedai ini tergantung tanaman herbal thyme yang Mehmet kumpulkan di hutan. Namun tak jarang, Mehmet pun hanya bertemankan bangku-bangku kosong di sini. Kedai kopi ini menjadi salah satu hiburan bagi 6 orang sepuh lainnya. Di sudut desa ini terdapat juga kafe yang menyediakan sarapan pagi bagi para pengunjung. Di sini kami pun disambut hangat oleh pemilik kafe, Jafer dan istrinya. Sudah beberapa bulan Jafer dan istrinya memilih untuk tinggal di Lubei. Jafer adalah pensiunan guru. Beliau adalah salah satu pewaris dari leluhur Lubei Koyo. Kakeknya mengatakan dia bisa mengelola rumah ini tetapi tidak untuk dijual, agar rumah dan desa ini tetap hidup. Menu di kafe ini pun sangat sederhana. Hanya ada gos leme dan airan segar buatan mereka. Berbeda dengan Mehmet, Jafer dan istrinya adalah orang yang mapan, dan mereka juga bermukim di kota Odemis.
Tujuan mereka mendirikan kafe bukanlah demi uang, mengingat pengunjung desa ini pun sangatlah jarang. Mereka hanya mencari kedamaian dan berusaha menjaga pesan leluhur mereka untuk membuat rumah dan desa ini tetap hidup. Setidaknya dengan adanya mereka saat ini, penduduk desa pun mendapat teman baru untuk bersosialisasi. Ben vaktimi öldüreyim. Yeni insanlarla tanışayım. Güzel bir hoş sohbet ortamı olsun. Başka bir şey istemiyorum. Yani En güzeli. ileriki aşamada sizin dediğiniz gibi yani köy biraz daha kalkınır, şey olur. O zaman maddiyat biraz daha öne. Tidak ada jalan lebar di antara rumah mereka. Rumah-rumah itu hanya terhubung dengan gang-gang yang bisa ditempuh dengan keledai atau berjalan kaki. Meskipun rumah-rumah tersebut akan runtuh, nomor setiap rumah masih tergantung di pintu. Hal ini bukan tanpa alasan. Bangunan tua ini masih ada pemiliknya. Para pendahulu desa ini mewariskan kepada keturunan mereka. Anak ini bernama Hussein Ali. Dia adalah anak dari Mehmet dan Filin. Dia dengan sukarela menuntun kami untuk mengitari desa. Dalam perjalanan, kami bertanya apakah dia bahagia di sini. Dan dia pun menjawab, ya, aku bahagia di sini. Burada, köyde. Seviyorum ya. Oraya ablana bakaraktan söyle. O sana soruyor, ben sana çevireceğim. Hussein adalah satu-satunya anak remaja di Lubei Koyo. Saat menuruni bukit desa ini, Hussein juga menunjukkan tempat tinggal mereka kepada kami. Setidaknya, saat ini sudah ada listrik di desa. Rumah mereka pun masih terlihat kokoh dibanding dengan bangunan tua di sekitarnya. Hussein terlihat bahagia ketika ada anak kecil yang datang ke desa. Aku yakin di lubuk hatinya pastilah menginginkan banyak teman di sekitar tempat tinggalnya. Desa Lubei hidup dari peternakan, buah yang tumbuh seperti delima dan cisnat. Tetapi seiring waktu, ini tidak cukup bagi penduduk desa untuk mencari nafkah. Jadi, alasan ekonomilah yang membuat sebagian besar penduduk dahulu kala pergi meninggalkan desa Lubei. Desa Lubei adalah surga bagi para fotografer. Berkat kunjungan kelompok foto ke desa, popularitasnya meningkat dan berhasil menarik perhatian pemerintah daerah. Desa ini juga pernah dibuat sebagai lokasi film bergenre horor yang berjudul Erwah Jinleri dan Buyu 2. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Berhubung karena saat ini adalah musim panas, suasana masih terlihat terang. Ada pengunjung lain yang sedang menikmati teh di kedai ini. Seperti biasa, 1 atau 2 sepuh penghuni desa ini duduk hanya untuk melihat suasana. Konuş Fatih, konuş. Merhaba, benim adım Fatih desene. Dur, konuşsana. Merhaba de, benim adım da Fatih de, konuş. Kedai kopi ini adalah jantung desa. Mehmet berkata, desa ini tak berarti tanpaku. Dan aku tak berarti tanpa desa ini. Aku akan tetap tinggal di sini sampai 1 orang tersisa sekalipun. Matahari tidak akan melupakan desa hanya karena ia kecil. Sampai jumpa orang-orang bersahaja.